Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Nisa. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Analisis Teoritis Pemodelan Ekuilibrium dan Kebijakan Strategis. Baik, untuk poin yang pertama di sini yaitu fondasi filosofis makroekonomi Islam yang didasarkan 3 prinsip. Yang pertama yaitu tauhid, yang mana aktivitas ekonomi tidak terpisah dari nilai-nilai spiritual dan etika. Kedua, yaitu sebagai khalifah yang bertanggung jawab mengelola sumber daya secara adil. Ketiga, yaitu falah, kesejahteraan dunia dan akhirat. Untuk poin yang kedua, yaitu terdapat indikator kinerja ekonomi dan rekonstruksi pendapatan nasional, yang mana di sini ada pengukuran kinerja ekonomi, indikator produk domestik bruto atau disebut dengan PDB. Dan produk nasional bruto itu disebut dengan PNB, dan ini seringkali dianggap tidak memadai dalam mencerminkan kesejahteraan yang sesungguhnya dari perspektif Islam. Rekonstruksi pendapatan nasional dalam Islam yaitu mengharuskan eliminasi aktivitas ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar, maisir. Dan dari statistik nasional salah satunya yaitu pertama maslahah, yaitu memaksimalisasi falah dan pemenuhan makosid. Yang kedua yaitu barang atau jasa atau disebut dengan juga halalan thayyiban, dan juga eliminasi riba, gharar, maisir, dan yang terakhir yaitu berbasis bagi hasil dan aset real. Poin selanjutnya yaitu teori konsumsi dan investasi agregat dalam ekonomi Islam, yang mana fungsi konsumsi makro dalam perspektif Islam dapat dimodelkan dengan mempertimbangkan 2 kelompok, yaitu adanya muzaki, pembayaran zakat, dan mustahik penerima zakat. Adanya zakat menciptakan transfer pendapatan dari kelompok dengan kecenderungan mengonsumsi margin atau disebut dengan MPC. Di sisi investasi makro, ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang sepenuhnya berbeda dengan sistem konven yang bergantung pada suku bunga. Investasi dalam Islam didorong oleh ekspektasi keuntungan di sektor real dan insentif untuk menghindari penggunaan zakat atas harta yang menganggur. Di sini juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi investasi dalam Islam. Yang pertama yaitu tingkat bagi hasil atau disebut dengan profit sharing ratio. Yang kedua yaitu produktivitas sektor real, dan yang ketiga biaya modal syariah. Selanjutnya yaitu arsitektur moneter Islam dan manajemen tanpa bunga. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama konvensional dan yang kedua syariah. Adapun konvensional itu cenderung uang sebagai komoditas yang diperjualbelikan atau disebut dengan bunga dan riba. Sedangkan syariah yaitu uang murni sebagai alat ukur atau disebut dengan medium of change dan satuan hitung. Selanjutnya yaitu pemodelan ekuilibrium umum makroekonomi Islam. Pemodelan ini melibatkan modifikasi model Hicks-Henn atau disebut dengan ISLM menjadi model kompatibel dengan prinsip syariah. Di sini terdapat kurva IS atau disebut dengan investment saving, dan yang kedua yaitu kurva LM atau disebut dengan liquidity money. Poin selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan peran ekonomi keuangan sosial atau disebut dengan ZISWAF. Kebijakan fiskal dalam makroekonomi Islam memiliki keunikan karena adanya instrumen redistribusi kekayaan yang terstruktur secara religius. Dan fokus utamanya yaitu pada efektivitas zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Poin selanjutnya yaitu dinamika ekonomi terbuka dan stabilitas nilai tukar. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu stabilitas nilai tukar
Yang kedua, integrasi modal global. Dan yang ketiga yaitu ekspor ekonomi halal. Yang dimaksud dengan stabilitas nilai tukar yaitu menunjukkan bahwa kurs mata uang tidak mudah naik atau turun secara drastis. Kondisi ini penting agar kegiatan ekonomi seperti perdagangan internasional dan juga investasi di luar negeri dapat berjalan dengan lebih pasti dan tidak berisiko tinggi. Dan yang dimaksud integrasi modal global yaitu ketika pasar keuangan antar negara saling terhubung sehingga investor dapat menanamkan modalnya di berbagai negara. Dan yang terakhir yaitu ekspor ekonomi halal. Yang dimaksud di sini yaitu penguatan neraca perdagangan nasional dan cadangan devisa melalui rantai pasar industri halal global. Poin selanjutnya yaitu digitalisasi green makro dan masa depan makro syariah. Yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama, kecerdasan buatan AI dan tenaga kerja, yaitu mengkaji dampak otomatisasi terhadap upah adil dan kesempatan kerja dalam perspektif moral ekonomi Islam. Yang kedua, ekosistem digital atau disebut dengan kripto dan black hat, yaitu revolusi tata kelola siswa yang lebih transparan. Dan yang terakhir yaitu green economy. Yang dimaksud di sini inovasi green suku sebagai instrumen makroekonomi adalah pembiayaan mitigasi perubahan iklim selaras dengan larangan merusak. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.